dari dosen untuk turun ke lapangan untuk mewawancarai kapoktan-kapoktan yang ada di beberapa daerah. Nah, yang diwawancara ini mungkin hanya seputar kapoktan yang ada di sini saja, Pak. Hanya yang saya dapatkan di sini. Oke, langsung dimulai aja, Pak ya. Ya, terus sampai ini dari mahasiswa mana? Oh ya, saya dari mahasiswa Universitas Dharma Wacana Metro. Ini Dharma Wacana Metro ya? Iya, Pak. Terus nanti untuk bapaknya dengan bapak siapa? Saya nama Muksa, panggilannya Uja. Bapak Musa. Saya Kapoktan Kelurahan Tumorjo. Kebetulan saya ketua Paguyuban Kecamatan dan anggota Paguyuban di Kabupaten. Kemudian Kapoktan, maksudnya kan itu perkumpulan. Di kecamatan sebagai ketua Paguyuban Kecamatan. Di Kelurahan Tumorjo ini kebetulan saya ketua Kapoktan Kelurahan Tumorjo. Ini khususnya kan Kecamatan Tumorjo, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Terus kapoktan yang diketuai bapak ini namanya apa, Pak ya? Namanya Wirausaha. Kapoktan Wirausaha. Wirausaha. Untuk berdirinya Tahun 2008-2009 dinotariskan. 2009 dinotariskan. untuk tanggal dan bulannya Itu kayaknya kurang ini loh ya. Harusnya ada di bukunya, itu di buku notaris. Itu kan ada di buku notaris. Apa perlu buku notaris diambil? Ya kalau perlu diambil. Ya kalau mau diambil, memang kita dilihat tanggal ininya. Umpamanya kan kalau tanggal dan hari dan bulannya itu agak lupa itu maksudnya loh. Itu ditetapkan, dinotariskan kan yang disahkan maksudnya loh. Untuk kapoktannya bapak tua ini apakah pernah mendapat bantuan dari pemerintah itu? Kayaknya sangat sudah. Betul, Pak? Ya, sudah. 2016 dapat komben. 2016 juga dapat TR4. 2016. Terus setelah itu kalau bantuan Alsintan itu hampir kayak TR2 itu dapat juga. TR2 dapat, pompa air dapat, kayak ada di Kapoktan. Tapi atas nama Kapoktan itu belum tentu ditempatkan di Kapoktan. Nah, itu kan di kelompok-kelompok, karena kelompok itu kan wilayah Kapoktan. Seperti kayak TR2 itu kan bisa ditaruh di kelompok mana yang ini maksudnya tapi lewat Kapoktan. Ya, maksudnya kelompok itu yang tanggung jawab untuk ini ada bantuan itu diurus, dirawat, dipekerjakan, untuk bekerja lah yang jelas. Niatnya itu kan tujuan, kenapa sih kita minta bantuan kayak TR2 itu zaman dulu itu kan untuk mengolah lahan itu sering telat, waktu sering telat karena minimnya alat itu. Jadi kita minta ke kementerian, tujuannya ke kementerian, kementerian bidang Alsintan, kan itu PSP lah, jadi PSP itu kan ada bantuan Alsintan itu ada yang pasca panen dan prapanen. Nah untuk olahan berarti dia prapanen. Untuk pasca panennya kan seperti kayak komben, kayak sentok, ini kan untuk pasca panen. Jadi seperti itu bantuannya itu ditujukan kepada Kementerian Pertanian khususnya. Terus apakah di Kapoktan bapak ini pernah melakukan reorganisasi? Kalau reorganisasi pengurusan itu tiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali reorganisasi, tapi tetap terus pasti sudah bahasa lebar karena itu wajib untuk reorganisasi kan sebenarnya untuk meremajakan, daripada pengurusan. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada yang mau menggantikan secara langsung. Jadi dia langsung mengukuhkan lagi, kita reorganisasi mengukuhkan lagi seperti itu.
apa karena di situ sebagai kabupaten yang besar, apa memang tidak ada apa-apanya, mungkin ya itu jadi kan nggak ada ini sih ya, nggak ada apa ini cara bahasa apa kayak itu kan begitu. Nah itulah mungkin jadi orang nggak berebut. Lain dengan pemerintah yang RT kan ada ininya kan, ada gajinya lah, kita kan sudah uang tunjangan, jadi bisa kita kan kan memang kerjanya itu sosial. Jadi sampai saat ini dilakukan 5 tahun, hingga sampai 5 tahun kita juga waktu rapat kabupaten kita utarakan, ya kayak ada organisasi tapi ternyata ya belum ada yang meminta kita bahkan bukan hati bukan dari tahun 2009 ya. Jadi belum ada yang maksudnya siap menggantikan. Mungkin kalau secara pribadi saya itu menyerahkan diri secara tertulis, saya itu maksudnya itu dan saya menyerahkan diri jabatan ini saya serahkan itu mungkin tapi kemarin aku ngomong ini belum dirapat, sebelum rapat saya ngomong sama protokol saya mungkin akan mengundurkan diri karena saya sudah terlalu lama bekerja. Nah, itu ada 1, 2, 3 kelompok, dia pun mau mengundurkan diri sebagai ketua kelompok. Nah, ini terdengar sampai ke Polru. Jadi Polru itu tidak setuju kalau saya mundur, berarti saya tidak mendukung dalam bidang pertanian. Apalagi sekarang ini kan dituntut untuk swasembada pangan. Nah, siapa sih yang akan mendukung dalam pertanian seperti itu? Artinya saya bertahan, bukan saya mempertahankan jabatan, tapi saya mempertahankan bagaimana ini semuanya bisa maju bareng kan seperti itu. Bantuan traktor tadi itu selama turun dipakai untuk apa? Ya kalau traktor ya rata-rata untuk mengerjakan lahan. Ya sementara untuk lahan karena ya kalau untuk muatan yang lain kayaknya belum, karena waktu kita lahan memang digunakan di situ. Ya untuk baja, ya untuk finishing itu kan pakai TR2. Memang masih sangat dibutuhkan karena secara umum dengan luasan 346 hektar ini mesin baru sekitar ada 17 TR2 ini belum mampu untuk mengatasi areal seperti yang ada di 346 hektar. Karena per hari aja dia maksimal itu 1 hektar. Nah waktunya untuk lahan itu kan hanya maksimal itu nggak sampai 1 bulan karena program penyemaian dan program tanam itu nggak 1 bulan. Nah ya ini nggak mampunya seperti itu loh. Kalau sehari ada dapat 1 hektar, kalau dibagi 346 dibagi 17 itu bukan berapa hektar, ini belum mampu. Karena terpaksa ada pekerja yang membawa alat untuk TR4 itu dari luar untuk membantu. Kalau nggak dibantu itu kayak juga kita masih kewalahan kan. Sebenarnya sangat membantu lah ya namanya alat ini, karena membantu itu